Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen. Hari ini dengan tema berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan ada rahasia doa dalam kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, yaitu terambil dari kitab Lukas. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 8 ayat 1 sampai yang Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal 18 yang Tuhan Yesus katakan, ayat 1 dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena dalam doa tidak berjemu-jemu ada rahasia yang sangat luar biasa. Diumpamakanlah oleh Tuhan Yesus seorang janda yang mempunyai perkara yang sangat sulit dan yang harus dimenangkan terhadap lawannya. Tetapi janda ini pun tidak mengerti bagaimana produk hukum, bagaimana dia harus menghadapi regulasi hukum yang harus dia jalankan. Tetapi hanya yang dia satu tahu, bahwa dia harus menyampaikan permohonan kepada hakim yang menangani perkara dia. Tuhan Yesus berkata, hakim yang lalim ini pun akhirnya karena setiap hari diminta, "Pak Hakim, tolonglah menyelesaikan perkara saya supaya saya juga dapat keputusan yang bagus untuk saya." Pak Hakim, mungkin juga perkara itu adalah perkara hal-hal yang boleh dikatakan tidak terlalu juga signifikan. Akhirnya bisa juga itu perkara perdata, bisa juga itu perkara gono gini, nggak ngerti lah. Tetapi karena dia selalu minta kepada hakim yang lalim, hakim yang lalim ini adalah hakim yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi hakim itu dikatakan, namun karena janda, ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikanlah, hakim itu akhirnya memutuskan perkara dimenangkan kepada janda miskin itu. Karena kenapa? Karena hakim itu pun tidak mau tiap hari dirongrong. Begitu juga Tuhan. Dikatakan ayat yang 8, Tuhan Yesus berkata, ayat 7, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka?" Jadi doa yang benar, doa yang mengandung berkat adalah doa yang terus kita naikkan. Doa yang kita panjarkan kepada dia. Doa yang kita naikkan tidak pernah henti-hentinya dengan seluruh kehendak daripada dia. Karena apa? Hakim itu kan memutuskan adalah kehendak dia. Kita juga minta kepada Tuhan supaya terjadi. Doa dijawab, oh itu pun seturut dan kehendak dia. Kita melihat bagaimana doa itu juga menghasilkan berkat. Hana, kita buka dalam kitab Samuel 1, Bapak-Ibu sekalian. Kitab Samuel 1 ayat 1 dikatakan begini. Ada seorang laki-laki dari Rephaim Jovin dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yaroham bin Elihu bin Tohu bin Yusuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 orang istri yang seorang bernama Hana dan yang lainnya bernama Penina. Penina mempunyai seorang anak tetapi Hana tidak. Dikatakan di situ Elkanah memiliki 2 orang istri. Sedangkan Penina adalah madunya, istrinya yang sah adalah Hana. Namun Hana dikatakan di ayat ini ditutup kandungannya dan tidak melahirkan lagi dalam kitab Samuel 1 ini. Cerita selanjutnya,
terjadilah pembagian harta. Pada ayat 4 dikatakan gini, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada seorang anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi istrinya Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 5. Ayat 6 dikatakan terus, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi teraniaya. Orang begitu kalau teraniaya, akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia mengingat Tuhan. Lebih baik kita dalam tidak teraniaya, kita harus mengingat Tuhan. Harus. Kelas selanjutnya Hana dikatakan di situ, dia berdoa. Dikatakan pada ayat 10 dikatakan begini, dengan hati pedih dan ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Kemudian ayat 11, bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidup, dan pisau cukur pun tidak akan menyentuh dia. Luar biasa. Hana berdoa menginginkan dapat kandungannya, melahirkan seorang anak, tapi dengan nasar. Dia tidak akan mencukur rambutnya dan tidak disentuh oleh pisau cukur pun, dan diserahkan anak itu kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika Imam Eli yang ada di tabut perjanjian itu mendengar Hana berdoa, sampai doanya pun akhirnya pakai bahasa roh, karena tidak jelas lagi apa kata-katanya. Apa yang terjadi? Pulanglah, Tuhan telah menjawab doamu. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Hana berhubungan dengan Elkana suaminya? Maka Tuhan mengingat dia, mengingat doa-doanya. Maka dijawab Tuhan, dan akhirnya setahun kemudian Hana melahirkan, dan melahirkan seorang anak yang sangat luar biasa. Itulah yang bernama Nabi Samuel. Samuel inilah yang mentabiskan raja Israel. Yang pertama Saul, yang kedua Daud. Itulah, jika kita mau berdoa bertalu-talu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Doa mengandung berkat, doa juga mengandung keuntungan. Daniel berdoa 3 kali sehari. Dalam kitab Daniel selalu berdoa 3 kali sehari. Dia memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Dia dapat ikut bersama-sama mimpin kerajaannya. Dan kemudian dia berapa kali diloloskan dari bahaya maut, sampai suatu ketika dia difitnah oleh karena suatu peraturan yang harus menyembah patung raja itu, sedangkan Daniel tidak mau menyembah patung itu. Dia mau hanya menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dia sembah, Allah yang hidup. Kemudian karena ada aturan regulasinya itu, maka dia harus dihukum. Dihukum, dijebloskan ke lubang singa yang lapar. Tetapi karena dia berdoa 3 kali sehari, dikatakan di situ, dan selalu menghadap ke Yerusalem setiap hari berdoa, apa yang terjadi? Malaikat menutup mulut singa. Dan malam itu ditaruh di kandang singa, tidak terjadi apa-apa. Besok pagi raja datang, dilihat, Daniel, apakah kau masih hidup? Daniel ternyata masih hidup. Ketika Daniel keluar, dimasukkan orang yang fitnah itu, dan langsung diterkam oleh singa itu yang lapar. Doa pun mengandung keuntungan, bukan saja berkat, tapi keuntungan. Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan 7 kali sehari. Dia selalu berdoa, doa yang paling top adalah, Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku pada rumput yang hijau mata dan tenang. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan pialaku penuh melimpah. Doa Daud mengandung kekuatan. Dia membunuh berlaskar-laskar. Dia tahu kalau dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi. Selalu dikatakan di situ, dia berdoa, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada dialah pertolonganku. Bapak Ibu sekalian, doa mengandung juga kekuatan. Daud menghadapi Goliat, sedangkan dia umurnya masih kecil. Dia hanya seorang pengembala yang oleh saudaranya itu diketertawakan karena dia tiba-tiba menantang orang Filistin itu yang tinggi besar, setinggi 3 meter. Sedangkan Raja Saul pun memberikan jubah kepada Daud, tetapi Daud melepaskan. Dia datang karena di situ dikatakan orang Filistin itu, Goliat itu menghina Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Daud dengan nama Tuhan diambil ke petel, dia tembak langsung ke jidatnya, dia mati.
Tetapi apa rahasianya Daud itu bisa melakukan menjadi seorang petarung yang kekuatan yang dahsyat? Adalah doa. Karena doa, Daud diurapi Tuhan. Daud diurapi Tuhan karena doanya. Kita tahu juga bagaimana Hizkia, Bapak Ibu sekalian. Hizkia adalah seorang yang muda belia dan memimpin bangsa Israel 29 tahun. Begitu arifnya dan bijaksananya, dia mengikuti aturan yang Tuhan perintahkan kepada dia. Suatu ketika dia jatuh sakit dan sudah dibawa ke dokter dan segala macam tabib, dia harus mati. Datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Dikatakan, Hizkia, Raja Hizkia, engkau akan mati. Apa yang terjadi katakan dalam Hizkia itu? Hizkia langsung berdoa memohon kepada Tuhan untuk penyelamatan. Doa yang mengandung penyelamatan yang urgensi. Dia langsung menghadap tembok dan berdoa, Tuhan, aku minta tolong supaya aku dapat disembuhkan. Karena kenapa? Hizkia sakit karena dia tidak berterima kasih dan tidak bersyukur ketika Tuhan menolong dia. Akhirnya firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya bin Amos. Kembalilah, bahwa engkau akan disembuhkan dan engkau akan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Bapak Ibu sekalian, doa mengandung mukjizat kesembuhan dan bahkan dipanjangkan umurnya. Dalam doa itu mata rantainya sangat luar biasa. Ada berkat, ada keuntungan, ada keselamatan, ada perlindungan, bahkan ada kesembuhan. Hizkia memperoleh berkat luar biasa dengan disembuhkan dan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus, dia selalu mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa setiap hari. Setiap pagi dia harus doa ke Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa Surgawi. Walaupun dia satu dengan Bapa Surgawi, dia bersekutu yang intim. Tetapi apa yang terjadi suatu ketika? Ketika Petrus ikut naik ke bukit Getsemani itu untuk berdoa, tibalah Musa dan Elia bertemu dengan Tuhan Yesus dengan penuh kemuliaan. Itulah, kalau kita banyak berdoa, kita akan didatangkan orang-orang baik menghasilkan pekerjaan beserta keuntungan baik seperti Elia dan Musa. Kita tidak tahu apa yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong kita. Doa juga mengandung sesuatu berkat untuk mendatangkan orang baik menghasilkan pekerjaan baik serta keuntungan baik. Dengan doa, dengan tidak jemu-jemu dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Lukas 18, berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan ayat 7 dikatakan, masakah Tuhan tidak akan menolong? Masakah Tuhan tidak akan mendengar umat pilihannya dalam doa? Kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun doanya juga terus. Agama lain pun mengajarkan doa terus. Apalagi kita, umat pilihannya, imamat rajani, bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah. Haruslah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti dikatakan tadi, seorang janda ini meminta kepada hakim yang lalim agar dibela perkaranya. Tetapi apa yang terjadi? Hakim itu membela perkaranya karena seringnya dia memohon. Kita harus memohon kepada Tuhan dalam doa, doa berkat, doa perlindungan, doa keselamatan, doa keberuntungan, doa mukjizat. Seperti Hizkia, dia memperoleh kesembuhan, mukjizat, karena dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa juga sungguh-sungguh. Jangan kita berdoa hanya makan saja. Doa makan pun juga nggak boleh bertele-tele lama-lama. Cepat aja kita berdoa. Bapa, berkati makanan ini jadilah kekuatan kesehatan. Diberkati juga yang telah memberi supaya mereka sama-sama bersuka cita dengan kami. Amin. Jangan kita berdoa makan, kita berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Rotes, kita berdoa dari pulau-pulau negara-negara, akhirnya makanan itu udah diambil orang. Kita juga harus berdoa. Doa syafaat kita lakukan pagi hari, kita berdoa mengucap syukur. Siang hari kita berdoa untuk usaha kerja. Malam hari kita berdoa untuk istirahat, kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa untuk semua. Malam sebelum tidur kita berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana rangkaian doa yang sangat indah dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Dikatakan di situ dalam doa Bapa kami, kita harus berdoa berpunyai tujuan. Tujuan disampaikan kepada Bapa kami yang di surga. Jangan doa juga, jangan tidak ada tujuan. Doa seolah-olah tidak ada kepentingan. Doa itu ada kepentingan. Yang pertama, kita berdoa kepada Bapa kami yang di kerajaan surga. Ditujukan kepada Bapa, dipuja,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Suatu ucapan syukur, suatu kemuliaan bagi Bapa Surgawi, supaya kata-kata ini pun keluar menjadi ucapan syukur bahwa kehadiratnya datang di tengah-tengah kita. Dan dikatakan di situ, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kita berdoa cukup sederhana saja, memberikan makanan rezeki kita pada hari ini. Nggak usah kita terlalu berpikir bermil-mil. Oh Tuhan, supaya aku memiliki gedung seperti kayak Donald Trump, nggak bakalan mungkin lah. Kita supaya datang Jaguar, Mercedes-Benz, nggak bakalan mungkin lah. Tuhan juga tahu takaran kita. Kalau kita punya mobil Mercedes-Benz, kita nggak bisa bayar bensin juga percuma. Ya kan? Jadi doa yang sewajar-wajar, berikanlah makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni akan kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Inilah supaya kita mengingat juga bahwa kita kadang-kadang mempunyai kesalahan kepada orang lain. Supaya kita berbelas kasihan, Tuhan berkata kalau kita berdoa juga kita harus mengampuni orang-orang itu, supaya kita juga layak diterima oleh Tuhan dalam doa kita. Dan dikatakan begitu, dijauhkanlah kami dari segala pencobaan, dilepaskan kami daripada yang jahat. Doa yang sangat indah, supaya kita di dalam dunia ini yang hidup sementara ini benar-benar dilindungi Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, diajarkan doa yang sangat indah. Dan akhirnya dikatakan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kata-kata itu pujian. Kita bersyukur, berterima kasih, kita melakukan pujian juga kepada Allah pencipta langit, bumi, alam semesta ini, pemiliknya. Jadi kita mempunyai syukur yang sangat luar biasa. Itulah doa. Doa yang dikatakan setiap hari kita harus menyatakan kepada Tuhan, diberikan makanan rezeki, diampuni dosa kita, dilindungi kita, dipeliharanya. Maka kita akan berjalan dengan damai dalam hidup ini, berjalan dengan sejahtera dan sukacita, karena Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tuhan akan menyertai kita seumur hidup kita kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kitab Lukas tadi dikatakan, adakah Tuhan akan menunda-nunda untuk menjawab doamu? Tidak. Dia tahu apa kebutuhan kita. Alkitab mengatakan, janganlah engkau khawatir. Lihatlah burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, selalu diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah mencongkel, istilahnya menanam itu buah-buahan atau dia menanam itu biji-bijian, tetapi selalu ada makanan bagi burung-burung itu. Lihatlah bunga bakung yang di ladang, warnanya indah, ada merah, kuning, hijau, pelangi dan segala macam. Dia tidak pernah memintal, tetapi semuanya itu diberikan keindahan oleh Bapa Surgawi, supaya kita bisa melihat bahwa kita pun juga didandaninya. Rupa kita pun juga kayak begini adalah dandanan dari jari-jari tangan dia. Pemasmur mengatakan dia membentuk kita di dari kandungannya oleh tangan-tangannya. Sebab itu kita pun dibentuknya sedemikian rupa. Maka dikatakan kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib yang diperbuat Tuhan. Kejadian pertama dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Jadi Bapak sekalian, kita bersyukur kalau kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa dengan tidak jemu-jemu, maka kita akan dipeliharanya, kita akan didandaninya, kita akan dilindunginya. Sebab itu kita harus bersyukur dan terima kasih atas kebaikannya dalam apa yang telah Dia berikan kepada kita. Doa mengandung berkat bagi kita. Doa berkat pun juga selalu dikatakan, setiap ibadah dikatakan, diberkatilah engkau keluar masuk, diberkatilah ladangmu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Dengan berdoa dan baca firman Tuhan. Kita berdoa selalu, maka kita akan diberkati Tuhan. Keluar masuk kita dipeliharanya, dijaganya, dan kita diberkati dengan penuh berkelimpahan. Jadi Bapak sekalian, tidak ada kata lain. Doa adalah membuka pintu surga. Doa adalah yang suatu ungkapan yang kita naikkan permohonan kepada Tuhan dan yang akan dijawab oleh Dia, lambat atau cepat. Amin. Bapak sekalian, demikianlah firman Tuhan tentang bagaimana kita berdoa syafaat, doa yang tidak jemu-jemu dan pasti akan dijawab Tuhan, lambat atau cepat. Karena dikatakan di situ,
Tuhan tidak akan terlambat menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur atas renungan firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, bahwa kami harus berdoa supaya kami tidak jemu-jemu berdoa, supaya berkat-Mu turun atas kami, supaya keberuntungan turun kepada kami, mukjizat turun kepada kami, perlindungan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengajari kami bahwa Engkau ada di hidupan kami dalam begitu dekat, yaitu dalam doa yang sangat dekat sekali. Bapa dalam surga, biarlah pada siang hari ini Tuhan, jikalau juga ada yang sakit, kanker lever, sakit apapun juga, dan kami percaya firman berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan, marilah kepadaku yang letih sumber berat, aku memberikan kelegaan. Maka demi nama Yesus segala penyakit kami tengking, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus, dan kami memperoleh kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan, beban masalah, beban rumah tangga, beban pekerjaan, jodoh, dan masa depan lainnya. Mari Bapa dalam surga, firman berkata dalam kitab Ibrani 13:8 bahwa Yesus Kristus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dalam nama Yesus Kristus dibukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan anugerah Tuhan, dan berkat-berkat peluang diberkati kami hari ini. Kami berdoa juga pada akhirnya gereja-gereja seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan Niaga sampai Merauke, setiap kabupaten kota provinsi. Tuhan berkati program gereja, ibadah umum remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian Praise and Worship, kebaktian kebangunan rohani, kebaktian sel keluarga, kebaktian onsite, online, dan ibadah-ibadah rutinitas lainnya. Tuhan, mari Kau berkati, biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan, dan ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kami berdoa pada akhirnya Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini. Kami berdoa pimpinan tertinggi sampai terendah, baik presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, lurah, kepala desa. Kami juga berdoa untuk Kapolri, untuk Panglima TNI, kan berdoa untuk Ketua DPR, MPR, DPD, dan seluruh Tuhan perangkat pejabat tinggi negara Indonesia. Berikan hikmat, marifat, dan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka pada cakap mengemban tugas negara, dan karena anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan akhirnya Indonesia memperoleh damai sejahtera. Salam Indonesia. Kami pada juga berdoa untuk firman yang berkata, firman-Mu diberitakanlah Injil dari Solem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, bahwa setiap lutut betul sampai tidak mengaku bahwa Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bagimu segala puji, hormat, dan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mencari syukur dia. Amin. Tuhan memberkati.